Saya Triharjanto Pak dari Sleman. Baik Bapak. Pertanyaan saya jadi gini, saya punya kebun anggrek dan alpukat, Ya. itu bagaimana bisa dikombinasikan? Yang kedua, jadi dekat saya itu ada itu Pak, ada kotoran ayam petelur, cukup banyak itu, tapi udah dibagor-bagor gitu, tapi dia 50% campuran dengan bulu Pak, dengan bulunya, ya. Itu bagaimana solusinya, bisa untuk pupuk atau tidak? Baik. Matur nuwun. Baik. Bapak minta maaf, untuk bibitnya Bapak beri dari kultur jaringan atau bagaimana? Yang mana itu Pak? Untuk anggreknya. Anggreknya itu ada bermacam-macam, ada saya beli seedling, Iya. ya, ada yang dari Kultur. Gotok. Baik, oke, baik. Ini rencananya dijual sudah dalam bentuk jadi, dalam pakis atau masih belum? Sudah jadi Pak. Baik, berarti oke, silakan duduk Pak. Begini Bapak Ibu, ini ada dua ya. Yang pertama ada apokat, yang kedua ada anggrek. Kalau ini cuma sekedar hobi, boleh. Tetapi kalau untuk serius, sebenarnya juga tidak masalah digabung. Karena anggrek tidak mengganggu apokat pada prinsipnya. Cuman tempatnya saja bisa ditempel di alpukat. Karena naungannya juga cukup bagus. Tetapi begini, saya akan jelaskan tentang tanaman buah Bapak Ibu. Banyak orang selalu berpikir nanam buah itu kepengen besar atau kecil. Pohonnya besar, buahnya juga banyak, begitu kan? Itu cita-citanya. Tetapi saya minta maaf, apakah kalau yang besar pasti berbuah banyak? Benar, belum tentu. Kalau tanamannya kita rancang besar, berarti jarak tanamnya jauh atau pendek? Dekat. Minimal 6-10 meter, betul kan? Nah, sekarang saya akan buat perbandingan. Minta maaf Pak, luas tanahnya berapa Pak? Yang bisa ditanam itu kurang lebih 2000-an. Baik, 2000 meter. Kalau Bapak secara konvensional 2000 meter, seandainya jarak tanam 6 kali 6, ini secara konvensional biasa, berarti 36. Berarti 2000 dibagi 36, anggap aja sekitar ketemu ya 600-an lah. 600 pohon. Kalau mau full apokat. Terus yang kedua, betul ya, sorry, 6 kali 6, 36, 2000 dibagi 36, 60 ya. Ya betul, 60 biji apokat. Oke. Nah, kalau kita mau serius Bapak Ibu, saya akan evaluasikan. Kalau kita tanam apokat dengan harapan pohonnya jadi besar, berarti kira-kira panennya susah atau tidak? Semakin tinggi, semakin mudah atau semakin susah? Semakin susah. Kalau susah, bisa enggak kita dapat grade terbaik? Pasti susah. Kadang-kadang karena banyak buahnya harus panen cepat, akhirnya kualitas kurang bagus pun tetap dipanen, betul tidak? Akhirnya daya jual kita tidak bisa masuk ke grade A atau B. Sekarang saya berikan perbandingan. Seandainya kita tanamnya pendek Bapak Ibu, cuman tinggi maksimal 2 meter, tajuk maksimal cuma 1 meter, 1 meter, berarti ketemu 2 meter. Jadi jaraknya ini berubah, jaraknya bisa 2 kali 3. Populasinya berubah atau tidak kira-kira? 2 kali 3 ketemu berapa? 6. 2000 dibagi 6 ketemu berapa? Anggap aja 300, oke? Jauh atau sedikit bedanya? Jauh. Nah, terus yang kedua, kalau Bapak Ibu punya pohon besar, ngerawatnya, mupuknya susah atau tidak? Karena begini Bapak Ibu, ketika pohon ini sudah rimbun, apokat termasuk pohon rimbun, begini, nah, akarnya ini sudah kemana-mana. Mau mupuknya bagaimana? Betul atau tidak kira-kira? Karena ini dalamnya sudah di bawah tanah bisa 5-10 meter. Nah, karena itu, kalau Bapak Ibu mau menjadi pemain buah yang benar, saya berharap satu,
tinggi pohon maksimal 2 meter, lebar tajuk maksimal 1 meter 1 meter. Kalau begini buahnya sedikit atau banyak? Sedikit. Ada tetapinya. Kalau sedikit, seandainya Bapak Ibu kepingin buah besar atau kecil? Besar. Kalau sedikit, seandainya buah banyak nih, bisa dipotong enggak yang kecil? Bisa dirawat dengan baik enggak yang kecil? Terus yang kedua, akarnya kira-kira panjang atau pendek? Pendek. Nah, ini adalah ilustrasi Bapak Ibu yang kita berikan. Banyak orang selalu berambisi menanam itu yang besar. Tapi kalau menurut saya, kalau di dalam bisnis perkebunan, kita tidak perlu tanam yang besar. Pendek-pendek, tapi banyak. Terus yang kedua, tanaman ini usianya hanya maksimal 6-7 tahun. Harus dicabut. Kenapa kok 6-7 tahun harus dicabut? Kalau lebih dari 7 tahun Bapak Ibu, akarnya terlalu besar juga. Terlalu jauh dari tanah, betul atau tidak? Sehingga apa? Kita tidak bisa kontrol ini buah. Saya merubah konsep Bapak Ibu menjadi petani, menjadi pengusaha di bidang perkebunan. Mengubahnya di mana? Di sini. Ini adalah mesin uangnya Bapak Ibu. Betul atau tidak? Pendapatan Bapak Ibu kan dari buahnya kan? Nah, sekarang buah itu Bapak Ibu kepingin buah setahun sekali, ikut alam, atau berbuah sepanjang tahun? Nah, supaya berbuah sepanjang tahun, berarti perawatan harus intensif. Ada jenis-jenis tertentu yang saya kembangkan, namanya peluang. Peluang itu berbuah setahun bisa 4 kali Bapak Ibu. Berarti anggap aja berbuah sepanjang tahun, betul atau tidak? Ke depan, kayak kopi dan sebagainya, kita juga akan kembangkan yang sepanjang tahun. Sedikit tapi sepanjang tahun. Tujuannya apa? Tujuannya Bapak Ibu akan dikenal sebagai pengusaha, seandainya alpukat, pengusaha alpukat. Sepanjang tahun punya alpukat. Sehingga apa? Bapak Ibu bisa melayani pasar dengan baik. Bagaimana cara buatnya? Ini yang paling penting untuk alpukatnya dulu. Yang pertama, ketika Bapak Ibu punya benih, saya minta tolong, semua tanaman yang berkambium itu bisa dicangkok Bapak Ibu. Alpukat bisa dicangkok tidak kira-kira? Bisa. Tolong dicangkok. Supaya apa? Benihnya gratis. Betul atau tidak? Terus yang kedua, ada jeleknya Pak. Kalau tanaman itu dari cangkok, maka tanaman itu tidak bisa tinggi karena tidak punya akar tunjang. Karena itu orang selalu pilih benih dari biji. Nah, kita katakan, kita tidak perlu tinggi kok. Alasannya kalau sudah besar nanti, kalau tidak punya akar tunjang pasti roboh. Kita usia maksimal 7 tahun. Loh Pak, kan rugi kalau 7 tahun sudah besar, sudah buah terus dicabut. Bapak Ibu tidak boleh berkata untung rugi dari produksi. Untung ruginya berdasarkan kualitas barang. Terus kendala yang kedua, supaya kita ini seandainya dicabut nih 6-7 tahun. Berarti tanamannya kita nanti tunggu lagi dong Pak? Tidak. Ketika Bapak Ibu sudah cangkok ini, masukkan di dalam, kalau saya sih jangan planter bag. Planter bag masih terlalu mahal, 9.000 sampai 10.000 harga per biji. Kalau saya, karena ini cuma usianya 2 tahun, saya pakai karung bekas pakan kucing Bapak Ibu. Tahu? Itu cuma 1.000-1.500. Nah, setelah dia di sini 2 tahun, dia sudah mulai belajar berbunga. Ketika Bapak Ibu pindah ke tanah, tahun depan dia sudah langsung berbuah. Itu planningnya. Apakah hanya alpukat? Tidak. Alpukat, mangga, jeruk, pohon-pohon yang menghasilkan buah, jambu dan lain sebagainya. Sehingga apa? Bapak Ibu efektif waktu di sini. Nah, sekarang saya hitungkan, Bapak dengan 300 pohon, apakah bisa cukup untuk hidup? Lebih dari cukup. Kita planning, seandainya satu pohon ini maksimal buah cuma 10 kilo. 10 kilo banyak atau sedikit kalau alpukat?
paling cuma 20 biji kan. Jadi pohon sendiri tidak terperkosa Bapak Ibu, tidak betul-betul dipaksa, dia sewajarnya. Tetapi berbuahnya 10 kali, 3 kali dalam setahun. Ketemu berapa satu pohon? Kalau seandainya saya punya 300 pohon, ketemu berapa? 9 ton. Kalau seandainya harga alpukat dengan kualitas grade A, itu paling murah Bapak Ibu, antara 15 hingga 20 ribu lah. Betul kan? Kalau dengan harga 20 ribu ketemu berapa setahun? 18 tambah 01 tambah 06. 1 bulan berapa? Cukup Pak? Tapi ada tapinya. Kalau sudah model kayak begini, harus intensif. Bapak ikhlas kan kerja 8 jam sehari di kebun, bersihkan, kasih kambing, kasih ayam, syukur-syukur ada anggrek yang berbunga dan sebagainya. Terus dikasih bonus dari alpukat 15 juta per bulan gitu kan bahagia. Betul atau tidak kira-kira? Nah, kalau Bapak punya pohon besar ini, bisa kontrol enggak dia berbuah? Tergantung katanya wala-wala, betul enggak? Tergantung waktu, tergantung musim, tergantung semua. Tetapi kalau di sini, Bapak bisa kasih pupuk sesuai dengan keinginan Bapak. Bisa dipahami? Terus seandainya saya kombinasi dengan anggrek Pak, enggak ada masalah. Taruh di pohonnya enggak ada masalah. Karena anggrek bukan parasit. Anggrek itu kan ada tempatnya sendiri. Terus yang kedua, sekalian serius nyemprot anggrek, bonusnya nyemprot alpukat. Kira-kira alpukat kalau diberi nutrisi terus rutin tiap 2 hari atau 3 hari sekali nyemprot anggreknya, alpukatnya bahagia atau tidak Bapak Ibu? Bahagia. Buat tanaman itu bahagia. Seneng enggak kalau punya alpukat kayak gini? Loh Pak, tapi pohon saya masih sedikit. Bapak cek dari pohon yang ada, mana yang terbagus buahnya, mana yang terbagus, mana yang disenangi pasar. Yang ketiga, Bapak mulai cangkok itu pohon. Nggak usah ngoyo. Planning, 1 pohon saya cangkok setiap bulan 5 biji. Tunas baru, tapi tolong ya, harus dikenal. Tunas yang dipilih bukan tunas air. Tahu ya tunas air ya. Tunas air itu biasanya naik Bapak Ibu, tunas buah biasanya turun. Kalau Bapak pakai tunas air yang dicangkok, 6 tahun Pak baru buah. Sampai dia keluar tunas buah. Tetapi kalau yang Bapak cangkok adalah tunas buah, 1 tahun sudah berbuah. Bisa dipahami Bapak? Nah, ini Bapak Ibu bukan hanya berlaku untuk alpukat. Seandainya Bapak Ibu tanahnya tanah dataran rendah, yang panas, jangan tergiur hanya alpukat. Mangga saja. Kalau pas harganya bagus Bapak Ibu, mahal. Terus yang kedua, buat mangga yang betul-betul masak pohon. Jadi seandainya Bapak Ibu di gunung ya tanam alpukat bisa, dataran menengah alpukat bisa, dataran rendah silahkan tanaman pohon-pohon dataran rendah. Belimbing, jeruk, mangga dan lain sebagainya, jambu, banyak macamnya. Hasilnya sama saja. Besok kalau Bapak Ibu sudah pinter sekali, jangan keluar 10 kilo lagi, keluarkan sampai 50 kilo. Kalau 50 kilo berarti apanya yang ditambah? Nutrisi. Nutrisi itu apa kalau untuk tanaman? Pupuk. Bapak tadi kan sudah mulai praktek buat pupuk nih, belum lengkap. Besok akan lengkap. Sampai 7 macam jenis pupuk. Dan 7 macam ini akan menjadi jawaban Bapak Ibu ketika bisnis di sini. Terus yang kedua, integrasinya. Kalau saya tanam alpukat, berarti ternak apa yang wajib saya dipelihara? Kambing. Berapa ekor kambing yang harus saya pelihara? Berapa ekor kira-kira? Ada rumusnya Bapak Ibu. Bertani itu supaya tidak putus, supaya tidak terpotong, itu ada rumusnya. Semua tidak kosongan.
tapi semua harus terukur. Saya ulangi ya, semua harus terukur. Saya punya pohon 300, yang setiap bulan saya pupuk 1 kilo kotoran kambing yang sudah saya fermentasi. Karena saya butuh 1 kilo, berarti setiap bulan saya butuh berapa kilo dong pupuknya? 300. 1 bulan berapa hari? 30. Berarti 1 hari saya butuh berapa? 10. 1 ekor kambing itu menghasilkan 4 kilo kotoran kambing basah. Berarti berapa ekor kambing yang harus saya pelihara? 2,5. Jangan. Nanti setengah itu kepala atau ekor. Berarti saya pelihara 3 ekor. Supaya kambing sendiri menjadi investasi, anggap aja 2 betina, 1 jantan. Kambing di sini perannya sebagai apa dong? Pabrik pupuk. Yang kedua adalah investasi. Kencingnya, kotorannya dirawat dengan baik. Jangan tergiur ketika orang katakan, ngapain kok cuma pelihara 3 ekor kambing? Ini sudah lebih dari cukup. Kalau Bapak besarkan di kambingnya, kasihan. Makannya dari mana? Lah makannya 3 ekor kambing ini dari mana? Di antara pohon alpukat Bapak Ibu kasih jagung. Jagungnya jagung apa? Jagung manis. Kalau Bapak Ibu pelihara kambing, pakan setiap hari itu biaya atau bukan? Biaya. Ketika Bapak ngerjakan ini kan juga perlu biaya perawatan. Sekarang saya tunjukkan mengubah biaya menjadi penghasilan. Gara-gara saya punya kambing 3 ekor. Saya butuh pakan Bapak Ibu setiap hari 4 kilo per ekor. Berarti setiap hari saya butuh berapa kilo? 12. Minta maaf. 12 ini kita kan harus tanam nih, betul kan? Setiap hari 12 kilo, 1 kilonya 4 batang jagung. Berarti kali berapa? Ketemu berapa? 48 batang. Kita tidak mungkin kan tanam 48 batang persis. Ada yang hidup, ada yang mati kan? Anggap aja kita tanamnya 60. Boleh. 1 meter persegi itu berisi 10 tanaman jagung. Berarti setiap hari saya butuh berapa? 6 meter. Usianya jagung itu adalah 80 hari. Berarti 6 kali ketemu berapa? 480 itu di mana? Di sela-selanya apokat. Kan 2 kali 3. Yang 3 itu tengah itu kasih jagung. Tapi saya minta maaf. Kita aman karena apa? Cara tanam jagungnya begini Bapak Ibu. Zigzag. Jagung itu tidak. Jadi kalau semakin dia jarang, semakin buahnya jelek. Tetapi kalau dia rapat, tapi jaraknya agak cukup, dia akan membuahi dengan sempurna. Terus yang kedua, karena di kanan kiri ada apokat, pembuahan tunggal pun akan bagus. Jadi yang jantan ngawini yang betina itu jauh lebih bagus. Nah, dari sini tujuannya apa jagung ini? Kalau Bapak Ibu pelihara kambing, masalah terbesar dari kambing itu cuma satu Bapak Ibu, sakit kembung. Pernah punya kambing dan sakit kembung? Hukumnya apa? Mati, pisau, dipotong. Apa penyebab sakit kembung? Daun muda. Bapak-bapak hati-hati ya. Daun muda bikin kembung. Nah, supaya tidak makan daun muda, berarti kita harus cari tanaman yang standar umurnya. Kenapa saya membuat konsep jagung manis? Karena jagung manis Bapak Ibu tidak akan mungkin panen di bawah usia 80 hari. Betul atau tidak? Kalau di bawah usia itu Bapak Ibu pasti tidak bisa jual jagungnya. Nah, tetapi kalau kita jual jagung manis, batangnya stabil usianya. 80 hari ya 80 hari. Sehingga apa? Makanan jagung stabil, makanan kambing stabil. Insya Allah kambing pasti sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, gara-gara saya cuma kambing, saya tanam jagung yang setiap hari saya panen sekitar 40 biji.
Betul ya, 40 biji ya. Banyak atau sedikit 40 biji? Sedikit kan? Tapi minta maaf. Seandainya harga jagung itu Rp1.000 saja. 1 biji. Ini sudah jadi passive income. Bapak Ibu pernah ngaritkan rumput untuk kambing terus dibayar sama kambingnya gitu? Kan enggak pernah kan? Nah, gara-gara ini Bapak Ibu akhirnya punya pendapatan walaupun cuma 40.000 satu hari. 1 bulan sudah cukup untuk gaji tukang bersih-bersih, Pak. Yang tidak harus tiap hari bisa kerja. Terus yang kedua, ini sudah jadi penghasilan. Kambing akan semakin lama semakin banyak. Tolong, karena rumputnya terbatas, lahannya terbatas, jangan besarkan kambingnya. Ketika anakan sudah cukup, jual. Ketika anakan sudah cukup, jual. Tujuannya apa? Ini sudah menjadi terpadu. Seandainya, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu kepengen punya lebih panjang mata rantainya. Kalau kemarau ada air enggak, Pak? Selalu ada air. Air mengalir atau sumur? Sumur. Bapak pernah dapat uang dari sumurnya? Belum pernah kan? Nah, sumurnya sebelum dipakai untuk nyiram, Bapak tampung dulu dalam bentuk kolam. Enak mana Bapak Ibu? Nyiram pakai air bersih atau penyiram pakai air kolam? Lebih subur mana? Pasti atau tidak? Pasti. Nah, kolam ini adalah apa? Tempat menyimpan air. Kalau pas butuh dieselnya ndak ada. Kalau pas butuh listriknya mati. Tetapi kalau sudah di penampungan, usahakan taruh di tempat yang paling tinggi. Karena sudah ada air, saya tidak menentukan jumlah kolam. Tetapi kalau Bapak Ibu di tanah yang jelas-jelas tidak ada air, kolam ini ada rumusnya. Luasnya adalah 1/3 dari lahan. Jadi kalau ini sudah tidak punya sumur, airnya susah, harus membuat 1/3 dari lahan. Tujuannya apa? Pada waktu hujan air ditampung. Pada waktu kemarau air digunakan. Cuman itu saja. Terus yang kedua, punya sumur itu biaya atau pendapatan Bapak Ibu? Biaya, karena masih pompa. Kecuali Bapak gunakan sumber air yang mengalir terus menerus. Nah, kalau sudah punya ini biaya, ini kita pelihara ikan. Sehingga apa Bapak Ibu? Ikan menjadi salah satu sumber penghasilan. Yang kedua, ikan dan sapi, ikan dan kambing sama-sama penghasil pupuk. Kalau airnya jelas nih, air bukan air mengalir. Berarti ikan yang digunakan adalah ikan gurami. Ikan gurami itu Bapak Ibu adalah sapi dalam air. Makannya banyak atau sedikit? Banyak kalau daun-daunan. Nah, daun untuk gurami itu apa? Daun talas. Di mana tanam daun talas? Pagar. Kalau tidak bisa daun talas, daun singkong. Seandainya kebun alpukatnya Bapak pagar keliling saja, ini tanami singkong selesai. Dalamnya singkong, talas. Tujuannya untuk apa? Pakan gurami. Seandainya saya buat konsep reel, saya gunakan ini untuk tandon dan semuanya. Kalau realnya Bapak Ibu 1/3 itu berarti berapa kalau punya 2.000? 600. 600 itu tidak harus di tengah, bisa di pinggir. Tapi kalau tanahnya teras sering harus di atas. Supaya pada waktu butuh tinggal ngalirkan. Paham ya? Nah, seandainya saya buat 600 nih. 600 meter saya gali sedikit. Kalau tanah teras sering gini cara buat kolamnya. Tanah ini dicangkul, Bapak Ibu dibuat begini, akhirnya buat tandon begini. Nah, sehingga biaya buat kolamnya murah. Terus yang kedua, tidak harus di semen. Tidak juga harus pakai terpal. Pak, nanti airnya apa hilang? Pasti. Nyerap pasti. Nah, pada waktu hujan, air ngalir kan tidak ada masalah kan? Bocor kan tidak ada masalah kan? Kita kasih tanaman penutup untuk kolam.
Tanaman penutup untuk kolam itu Bapak Ibu namanya ganggang. Tahu ganggang? Ganggang air. Yang hijau, yang kayak kasar, kayak sikat. Ada tahu pernah? Itu Bapak Ibu ketika sudah punya kolam, taburi dengan kotoran ayam, kotoran sapi atau kotoran kambing aja, ada airnya, kasih ganggang. Pak, ketika hujan pertama habis, enggak apa-apa. Habis, besok hujan lagi, adanya nampung sedikit. Besok hujan lagi, nampung sedikit. Ganggang akhirnya sampai penuh. Begitu penuh, ganggang ini akan menutup semua pori-pori tanah. Sehingga apa? Itu sudah jadi lemnya kolam. Betul atau tidak kira-kira? Perjanjian ya. Besok kalau nguras, jangan dibersihkan ganggangnya. Bocor lagi. Jadi dia akan tumbuh di pinggir-pinggir dan itu sudah menjadi filter. Terus yang kedua, Bapak Ibu mencintai alam, salah satunya harus membuat resapan. Resapan terbagus ya kolam. Terus yang kedua, ini adalah tabungan yang luar biasa. Kalau bagi yang tidak punya air. Jadi ikan gurami kalau 600 meter Bapak Ibu, berapa jumlahnya? 1 meter isi 10. Berarti 600 kali ketemu berapa? 6.000 tidak mati semua. Kalau gurami resiko mati itu rendah. Paling sisa tinggal 5.000 karena dia tidak kanibal. Makanannya ikan gurami tadi talas. Terus yang kedua asola. Tujuan gurami yang kedua Bapak Ibu, minta maaf. Pupuk terbagus untuk tanaman. Kalau Bapak Ibu tidak mau proses pakai apa-apa, kotoran ikan. Manfaatnya apa? Asam aminonya tinggi. Nah, ketika sudah punya gurami ini, anggap aja ini sapi yang dilupakan. Kan tidak usah terburu-buru panen, kan bisnisnya apa tadi ini? Apokat. Lah kok sampai ke ikan, Pak? Karena butuh nyiram. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tidak ngoyo nih, 1 tahun masa pemeliharaan, oke ya? 1 kilo isi 2, berarti dapat berapa ton? Dapat 2,5. Seandainya harga gurami 30.000, dapat berapa Bapak Ibu? Berapa 2 ton kali 30? 75 juta. Ini apa ini? Bonus kan? Bapak nyiram kan tetap kan Pak? Wajib kan? Tapi kalau cuma dari sumur dapat uang atau enggak? Gara-gara punya kolam dapat uang atau tidak? Loh tapi kan dapat repot juga Pak, harus ngasih makan. Betul enggak? Tapi saya minta maaf. Dampak yang diberikan kolam, air kolam terhadap tanaman jauh lebih tinggi manfaatnya dari biaya yang dikeluarkan. Toh 1 tahun masih dibonusi. Betul atau tidak kira-kira? Nah ini dipakai untuk apa? Bisa untuk investasi. Bisa berkembang. Terus yang kedua, kita bisa pelihara di sini cukup kambing dengan ikan cukup. Seandainya mau lebih banyak lagi, ikannya kita tarik. Ikan tadi makanannya kan daun, betul kan? Nah sekarang kita cari binatang Bapak Ibu yang paling cepat sistem pencernaannya. Apa itu? Mentok, bebek. Betul enggak? Mentok dan bebek itu makannya banyak atau sedikit? Banyak. Nah inilah terpadu. Saya jelaskan gini selesai kelihatannya pertanyaan.